banyak pelaku sejarah. Yang kedua adalah penutur sejarah, lebih hebat daripada pelaku sejarah. Setelah penutur sejarah, ada penulis sejarah. Yang keempat, ada penikmat sejarah. Mungkin saya ini. Dan yang terakhir yang paling bahaya adalah predator sejarah. Sudah bagus sejarah, ya roba-roba lagi. Jadi minta maaf sebentar kalau apa yang saya sampaikan ini secara singkat, karena saya diberi waktu kurang lebih 10 menit untuk membahas sejarah. Tentu saya membuat slide, tapi tidak aku kita itu slide ya. Apa boleh saya minta izin? Singkat di mana nih? Tapi, tidak apa-apa sih. Baik, ini momentum yang sangat istimewa karena ada kreasi baru. Tidak ada lagi hikmah halal bihalal, tapi diganti dengan kegiatan memperkenalkan eksistensi Mas Hendra Pulo, sejarah dan eksistensinya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan ini karena sangat singkat waktunya, maka saya mengawali dengan 5W 1H. Pertama, apa sebenarnya itu hikmah? Hikmah itu adalah organisasi paguyuban yang terikat atas hubungan darah, asal daerah, dan pernikahan. Ferdinand Torres, sebagai buku yang paling sering saya baca selama kuliah di Paris, membagi dua kelompok organisasi besar di dunia ini, yakni organisasi paguyuban dan organisasi patembayan. Kalau paguyuban itu hubungannya hubungan darah, hubungan yang sangat lama, hubungan karena kedekatan daerah. Maka kita ini yang bikin organisasi-organisasi daerah, itulah yang disebut dengan paguyuban. Beda dengan organisasi patembayan, lawan dari paguyuban, organisasi yang dibentuk atas dasar kepentingan-kepentingan. Partai politik itu patembayan. Kalau ada tujuan saya di situ, ya kita ada di situ. Bukan atas dasar emosional kedaerahan, betul-betul karena kepentingan. Yang berikut, kapan hikmah itu sebenarnya hadir? Saya mencoba bertanya kepada beberapa pengurus DPU Hikmah yang sepuh. Ternyata saya baru sadar, salah sangka kayaknya Pak Ketua DPD. Saya kira hikmah itu ada di Makassar. Ternyata hikmah itu awalnya pakai hal Himpunan Keluarga Mas Hendra Pulo Hijrah. Itu ada di kota Parepare. Itu lahir 1937. Makanya di anggaran dasar kita Pak Wakil Wali Kota, hikmah didirikan tanggal 17 Juli 1937. Berarti 8 tahun sebelum Indonesia merdeka. Itulah mengapa hikmah diakui sebagai organisasi tertua di Sulawesi Selatan. Dia juga lah yang menginisiasi berdirinya Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Itu diakui. Yang kedua, setelah periode yang kedua, itu pindah ke Makassar. Periode kedua, Hilami hanya hijrahnya pada tahun 1986. Itu dilakukan musyawarah hilang hanya menjadi Himpunan Keluarga Mas Hendra Pulo. Karena almarhum Topuang Haji Andi Sose bilang, kenapa nak ada hijrah? Masa hijrah di dalam negara sendiri? Itu alasannya. Sekalipun itu masih perdebatan saat itu, tapi itulah yang disepakati di dalam musyawarah. Sudah bicara apa? Bicara kapan? Sekarang bicara di mana? Kan begitu.
Tadi saya sudah sampaikan periode 1 itu di kota Parepare, periode keduanya ada di kota Makassar. Kalau dosen ini terus tidak ulang-ulang kalau mengajar 5W 1H. Lalu kemudian siapa pelakunya? Periode pertama ternyata dapat informasi yang paling pertama menginisiasi hikmah di kota Parepare adalah kumpulan guru-guru. Yang pada saat itu ada guru dari Guri, Entrekang, Maiwa, Letta, Kasa, dan Batu Lampa. Karena itu menjadi satu kesatuan etnis Masendrem Pulu. Tapi Pak Wali, makanya kalau di mana-mana itu sampai di luar Sulawesi Selatan orang Letta bergabung di Masendrem Pulu karena menjadi bagian daripada etnis Masendrem Pulu. Kalau tidak salah ketuanya itu yang menginisiasinya adalah Bapak Palewai. Donatur utamanya saat itu adalah Haji Abdul Latif Walate, bapaknya Haji Latunru. Jadi hikmah memang tidak boleh jauh dari pengusaha dan penguasa. Karena itu donaturnya. Periode berikutnya adalah waktu pindah di Makassar itu hanya kumpulan arisan untuk mengurus warga Masendrem Pulu yang meninggal dunia. Itu di Jalan Abu Bakar Lambogo. Jadi saya ingatkan juga Abu Bakar Lambogo itu adalah fase ketiga penyebaran warga Masendrem Pulu di Kota Makassar. Fase pertama itu di dekat Jalan Rajawali. Ada pasar di situ dekat pelelangan ikan di situ. Fase kedua pindah ke Gunung Nona sampai ke pasar Maricaya, Masendrem Pulu Ngasan itu. Makanya ada Masjid Hikmah 1 di Jalan Gunung Nona, di Gunung Nona. Setelah kondisi di Gunung Nona dan pasar Maricaya itu sudah tidak menampung warga Masendrem Pulu, dia invasi ke Ablang, Abu Bakar Lambogo. Kenapa dia lari ke sana? Karena ada satu jaksa yang pernah tugas di Endrekang, memiliki lahan di sana, memanggil orang Masendrem Pulu untuk tinggal di lokasinya. Dia bayarlah tanah itu secara dia cicil sesuai dengan kemampuannya. Ditanyalah, kenapa kamu terlalu percaya orang-orang Endrekang? Dia mengatakan begini, saya bertugas di Endrekang lama sekali, tidak pernah saya dapatkan kasus di Endrekang ada orang Endrekang masuk penjara gara-gara mencuri. Dia mengatakan, saya panggil orang Endrekang, tempati tanah saya di sini, saya suruh bayar apa adanya tanpa kontrak, karena saya yakin orang Endrekang itu punya nilai kejujuran. Itulah mengapa Ablang banyak ditempati oleh Endrekang, karena nilai-nilai kejujuran orang Masendrem. Selanjutnya, periode kedua ini hikmah mengalami proses transformasi. Hanya mulai dihilangkan pada tahun 86, proses posisi hikmah di Sulsel itu tadinya DPP, Dewan Pimpinan Wilayah, akhirnya ditarik ke Jakarta. Karena banyak pengusaha-pengusaha sukses di Jakarta, pada musyawarah nasional datang menemui Tupuang Haji Andi Sose, melobi beliau agar hikmah dibawa ke Jakarta menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat. Maka Sulsel menjadi Dewan Pimpinan Wilayah. Ya, saya kira karena waktunya harus saya mainkan ini tidak terlalu lama. Lalu kemudian mengapa muncul itu hikmah? Kenapa ada kesadaran berhikmah? Ternyata banyak teori mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, son politikal. Jadi sejak lahir kita ini dibantu oleh orang lain. Nama tak juga ini bukan kita yang kasih, dikasih oleh orang lain.
Kita bisa membaca, tidak pernah kita dibantu juga oleh orang lain. Sampai meninggal pun nanti dibantu juga orang lain. Kapan paling kita bantu diri kita ini? Yang berikut adalah sosial kapital. Di Endrekang itu ada aset yang terpelihara sampai sekarang yang disebut dengan kombong. Saya waktu kecil sering sekali pergi membantu orang tua menggantikan dia kalau gilirannya dapat kombong. Apa namanya? Gotong royong. Gotong royong kan gitu ya, membantu. Karena kita tidak punya uang ya, caranya adalah saling membantu gitu. Jadi di dalam diri orang Mas Endrepul memang sejak lahir sudah ada jiwa-jiwa untuk saling membantu. Itu sosial kapital yang hidup sampai sekarang. Yang berikut, orang Mas Endrepul Pak Wali tidak hanya memiliki modal sosial, tapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Itu yang disebut dengan toban, tolong menolong, bantu membantu, nasihat menasehati. Dan yang terakhir, ini baru saya temukan setelah saya meriset kemana-mana. Ternyata, kenapa kita sering pulang kampung? Kenapa kita merindukan kampung? Karena ada yang disebut dengan topofilia, cinta pada tempat. Kita tidak ingin jauh dari kampung halaman kita. Kita tidak ingin jauh dari budaya kita. Itu yang disebut dengan topofilia, yang diperkenalkan oleh Yi Tung Puang, seorang geografi dari Cina. Ini sangat baik untuk dibaca. Mudah-mudahan nanti semua kita yang ada di sini menjadikan Parepare sebagai tempat cinta. Karena Parepare memang kota cinta. Yang berikut, bagaimana sekarang hikmah? Dulunya hanya arisan, dulunya hanya mengurus jenazah. Sekarang hikmah berkembang sangat pesat. Ada pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, sampai ke Dewan Pimpinan Luar Negeri. Kita ada di Amerika, hikmah Amerika, ada hikmah Eropa, ada hikmah Belanda, ada hikmah yang paling dekat Malaysia, Taiwan, dan seterusnya. Kita banyak sekali, ada organisasi hikmah. Yang berikut, selain berkembang, juga mengalami transformasi. Ini yang ingin saya tekankan. Ternyata, orang masuk di hikmah awal-awalnya itu orang-orang sepuh, orang-orang tua. Tapi sekarang saya lihat hari demi hari anak-anak muda kita sudah mulai cinta terhadap hikmah, malah berebut marah kalau tidak dikasih masuk pengurus hikmah, malah ingin membentuk pilar pemuda hikmah. Yang berikutnya berkembang, bertransformasi, yang terakhir berkontribusi. Kemajuan bangsa dan daerah dimanapun bermukim, bahkan daerah asalnya, hikmah selalu berkontribusi. Di Parepare ini tidak bisa dipungkiri peran hikmah Pak Wali. Haji Andi Sose, orang tua kita, Bapak Samsu Alam, beberapa tokoh-tokoh hikmah. Sekarang ada kader-kader terbaru, terbaik hikmah yang hadir. Bapak Wakil Wali Kota, mudah-mudahan sehat, panjang umur, terus mendampingi dalam kecintaan dan kedamaian, menebarkan Tobana di bumi Parepare ini. Next. Sekarang banyak yang bertanya, kapan Tobana itu muncul? Ini Toba muncul ketika terjadi proses diskusi yang panjang bahwa Tobana muncul di era kepemimpinan Dr. Haji Sahban Giba sebagai ketua umum. Karena ada di kampung istilah yang merusak dan sengaja memang diciptakan untuk memecah belah kita, yang dibangun oleh Belanda, divide et impera, dengan istilah-istilah yang tidak tepat. Tobana secara filosofis muncul untuk menggeser ampe tamelo, ATM. Kalau ATM bagus di anjungan tunai mandiri atau ambil tengah malam. Ampe tamelo atau slogan motto yang kurang baik yang berkembang di kampung Mas Endrepul, to maiwa sereati. Dan begitu yang berkembang. Lalu kemudian to endekan
Mangipuru, Dengki, Todori, Malaparu. Apa baiknya istilah ini? Tidak ada sama sekali dalam ajaran agama kita ini. Oleh karena itu, maka istilah-istilah yang ampe-ampe yang tampelo itu dikemas di satu istilah yang betul-betul menghilangkan ini, maka muncullah istilah tolong menolong, bantu membantu, nasihat menasehat. Ini istilah yang sulit didapat di organisasi lain. Sekali lagi, tobana itu tolong itu kata sifat, menolong itu kata kerja. Sehingga saya berharap di hikmah DPD ini tobana itu jangan dicerita, tapi harus dikerjakan. Selanjutnya, eksistensi hikmah Sulsel. Lewat di sejarah, sekarang saya masuk eksistensi. Pada awalnya DPP Hikmah berkedudukan di Makassar, namun atas dorongan para tokoh Hikmah di Jakarta, maka musyawarah besar Hikmah memutuskan memindahkan DPP ke ibu kota negara. Saya tidak tahu nanti karena di anggaran dasar kita DPP itu berkedudukan di ibu kota negara. Tidak lama pindah, sudah pindah ini. Pindah ini ke apa namanya? IKN. Ini ketua Hikmah Kalimantan Timur siap-siap jadi ketua DPP. Berikutnya saya jelaskan, Hikmah DPW sekarang sudah memiliki 17 Dewan Pimpinan Daerah. Yang pasti tidak ada hikmah di mereka. Ada yang tanya nggak? Kenapa tidak ada hikmah di mereka? Hikmah itu adalah orang-orang Masendre Pulu yang pergi merantau. Tidak mungkin dibikinkan hikmah di daerahnya sendiri. Baru mengerti, oh begitu Pak. Iya, hikmah itu harus perantau. Yang berikut sekarang sudah ada 2 pilar kita di Hikmah DPW. Pilar seni budaya, yakni yang melestarikan musik bambu. Yang kedua ada Hikmah FC. Kalau Hikmah FC ini lawan tandingnya Pak Ketua DPD sampai di Makassar main sepak bola beliau nih. Yang berikut saya menjelaskan asetnya Hikmah juga. Hikmah itu memiliki aset Masjid Hikmah 1 di Gunung Nona dan Masjid Hikmah 2 di Jalan Abu Bakar, Lambogo. Terus ini yang penting, ada taman pemakaman Hikmah di Moncong Loy Maros seluas 4,3 hektar. Mungkin ini nih organisasi daerah yang paling betul-betul memiliki aset yang sangat luar biasa. Karena orang tua leluhur kita bilang, orang Hikmah jangan hanya bersatu di dunia, bersatu toko nanti di akhirat, minimal bersatu di kuburan. Jadi kalau ada orang Hikmah baku bombe di dunia, pesannya leluhur kita, jangan baku bombe, karena jangankan di dunia, di kuburan pun kita harus bersatu. Makanya disiapkan ini pekuburan Hikmah. Yang berikut ada juga pekuburan Hikmah di Wancanda, pas sampingnya pekuburan Covid, itu 2.200 meter. Semua yang aset itu, khususnya taman pekuburan itu dikelola oleh Yayasan Akhirat Hikmah. Karena Hikmah ini tidak mempunyai posisi sebagai subjek hukum, harus dibuatkan yayasan. Jadi kalau ingin mengambil uang apa sebuah menagih itu harus ada yayasan. Yayasan lah yang mengolah, mau bikin sekolah, mau bikin apa, harus ada yayasan. Ingat, Hikmah adalah organisasi non-profit. Tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Tapi warganya, pengurusnya, silakan. Benderanya jangan. Jangan sekali-kali. Jangan cederai Hikmah gara-gara menggiring barang-barang atribut simbol-simbol Hikmah. Tapi orangnya baik, silakan. Saya kira berapa anggota dewan tambah sekarang di 10 tentu. Luar biasa. Lanjut yang terakhir Pegapang ini. Tabe. Selain itu saya juga berharap ini Hikmah ini warisan leluhur yang akan secara turun-temurun akan diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga dia harus adaptif terhadap perubahan zaman. Salah satunya adalah menggandeng anak-anak muda sekarang. Karena bagaimanapun juga
hikmah harus mengikuti perubahan zaman. Untuk itu, saya kira ketahanan sosial, ketahanan sosial dan budaya tidak akan mampu bertahan lama tanpa dibarengi dengan ketahanan ekonomi. Semua teori mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, saya berharap saatnya kita diskusi hikmah menjadi organisasi semi profit. Ini nanti kita bawa di musyawarah besar ini. Karena saya yakin tidak ada organisasi hanya bisa bertahan tanpa tengkulek. Bolehkah DPD Hikmah Parepare mendirikan Hikmamat? Sengaja aku sampaikan ini karena ada Pak Wali dan Wakil Wali Kota. Bolehkah UMKM ada UMKM Hikmah? Bolehkah ada koperasi merah putih Hikmah sebagai etalase produk hasil komoditi Masen Pulau? Sekaligus Pak Bupati juga disampaikan, Pak. Yang berikut, hikmah merupakan pilar pembangunan daerah dimanapun berdomisili yang dikonstruksi dengan spirit tolong-menolong, yang diorkestrasi sumber daya manusia. Ini cirinya orang Masen Pulau, maca, pintar. Orang Masen pasti pintar. Yang kedua, malampu, jujur, karena tadi Ablam itu karena kejujurannya. Yang kedua, malabo. Apa itu malabo? Apa coba malabo? Dermawan, mabasa. Apa namanya kalau mabasa? Ramah. Dan yang paling terakhir, kalau mau cari orang Masen Pulau di Makassar, cari mereka di masjid, pasti ada menjadi pengurus masjid. Maka agama. Jadi maca, malampu, malabo, mabasa, agama. Oleh karena itu, tabe Pak Wali, bolehkah kami menitip putra-putri Masen Pulau berjalan di samping Wali Kota Parepare? Yang terakhir, karena ada Pak Bupati, hikmah sebagai modal sosial yang lahir sebelum Indonesia merdeka dan kini terus berkembang melintasi batas wilayah dan negara, di mana dihuni oleh warga yang memiliki tanggung jawab sosial karena terikat darah, asal usul, dan pernikahan yang melahirkan rasa cinta tempat atau topofilia terhadap Masen Pulau. Tapi Pak Bupati, bisakah Masen Pulau dibangun oleh kita? Karena kita adalah kami, kamu, dan saya. Itulah yang disebut dengan kolaborasi abadi. Tidak boleh lagi ada pemerintahan mengatakan saya yang bisa, kami yang bisa, kamu tidak bisa. Tidak boleh begitu. Karena kita sama dengan kami, kamu, dia, dan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi